Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pasar input dari mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Eri Wibowo. Kami beranggotakan yang pertama Risma Rahmatun dengan NIM E2B019325 dan Talita D. Almira dengan NIM E2B019327 dan saya Civanka Cindy dengan NIM E2B019367. Yang pertama, pada definisi. Pasar input merupakan pasar yang menyediakan faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Lalu selanjutnya, adapun perbedaan dari faktor produksi dan pasar hasil produksi. Pasar faktor produksi yang pertama, penawaran berasal dari konsumen atau masyarakat. Sedangkan pasar hasil produksi, penawaran berasal dari produsen atau pengusaha. Lalu, permintaan berasal dari produsen atau pengusaha, sedangkan pasar dari hasil produksi, permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat. Lalu pasar faktor produksi menawarkan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Sedangkan pasar hasil produksi menawarkan barang hasil produksi atau barang jadi atau setengah jadi. Pasar faktor produksi hasil yang diperoleh berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Sedangkan pasar hasil produksi hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risma. Ciri-ciri pasar input. Yang pertama, pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. 4. Penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. Jenis-jenis pasar input. Yang pertama, pasar sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara atau sering disebut sumber daya alam atau natural resource. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis sempurna berbentuk garis lurus. Sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah hingga harga tanah akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah rumus pasar sumber daya alam atau tanah. Dasarnya kurva DD ke DD dan DD, maka harga atau sewa tanah akan mengalami kenaikan. Keterangannya, SS adalah kurva penawaran tanah yang bersifat inelastis sempurna. DD adalah kurva permintaan tanah yang selalu bergeser ke atas karena bertambahnya permintaan terhadap tanah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Talita. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Pelaku-pelaku dalam pasar tenaga kerja antara lain penjualan tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pengelola atau penyelenggaraan bursa. Selanjutnya ada kurva pasar tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk menjadi SS. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru pada kurva permintaan tenaga kerja, pertambahan penawarannya lebih besar dari permintaan. Sehingga upah atau wage yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Keterangannya,
SS yaitu kurva penawaran tenaga kerja, dan DD yaitu kurva permintaan tenaga kerja. Selanjutnya ada permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja antara lain: yang pertama, perubahan tingkat upah; yang kedua, perubahan permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi; yang ketiga, harga barang modal; yang kedua, keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi apabila pada saat tertentu tingkat upah pencari kerja menerima pekerjaan dan pengusaha bersedia mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Yang ketiga, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja datang dari masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli dana investasi jangka panjang. Permintaan modal datang dari perusahaan dan penawaran datang dari pemilik modal. Balas jasa yang diterima pemilik modal adalah bunga. Tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat. Kemungkinan resiko hilangnya modal yang dipinjam, kondisi perekonomian, dan campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. Dapat dilihat di gambar, diharapkan dengan investasi, permintaan dan penawaran barang modal mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan atau D dan kurva penawaran S bergeser ke kanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Risma. Yang keempat, pasar faktor produksi kewirausahaan. Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seorang pengusaha adalah orang yang mampu memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut agar dapat mengendalikan perusahaan dengan baik, maupun menghasilkan produk berkualitas tinggi atau memperoleh keuntungan, dan berani menghadapi resiko. Teori produktivitas marginal dari permintaan input. MCK adalah MRK, MCL sama dengan MRL, di mana MRX dan MCL biaya marginal yang terkait dengan tambahan 1 unit modal dan TK. MR dan MCK penerimaan ekstra sebagai tambahan 1 unit modal dan TK. Perilaku penerimaan harga. Jika perusahaan adalah penerima bunga di pasar modal dan tenaga kerja, konsep biaya marginal mudah disederhanakan, di mana V sama dengan tingkat sewa, W tingkat upah. Respon terhadap perubahan harga input. Yang pertama, input kasus, input variabel tunggal. Asumsi input modal tetap dan hanya dapat mengubah input TK dalam JK. Yang kedua, pendek input TK akan menimbulkan produktivitas fisik marginal yang semakin menurun, sehingga MPVL sama dengan PMPL akan menurun seiring peningkatan TK yang digunakan. Selanjutnya, ada perubahan input tenaga kerja ketika upah turun, yaitu kasus variabel tunggal. Di sini ada contoh kasus, yaitu saat W pertama, agar maksimisasi laba, maka tenaga kerja yang digunakan adalah L pertama. Jika upah turun, maka W kedua menjadi W2, maka tenaga kerja yang digunakan meningkat menjadi L2. Di sini ada contoh kurvanya. Selanjutnya,
Kasus input dua variabel. Yang pertama, asumsi produk fisik marginal tenaga kerja yang semakin menurun tidak dapat digunakan. Yang kedua, jika nilai W menurun, perubahan tidak hanya terjadi pada input tenaga kerja, tetapi juga pada input modal keseluruhan fungsi MPL bergeser atau kenaikan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya, ada efek substitusi. Merupakan substitusi satu input untuk input lainnya. Sebagai respon terhadap perubahan harga, suatu input untuk menjaga agar jumlah output konstan. Asumsi. Shouquan memiliki RTS yang semakin menurun, efek substitusi akan menyebabkan input tenaga kerja meningkat sebagai respon terhadap turunnya harga. Efek output merupakan efek dari perubahan harga sebuah input terhadap jumlah input yang dipergunakan perusahaan sebagai akibat perubahan tingkat outputnya. Turunnya W akan menggeser jalur ekspansi perusahaan karena mengubah biaya input ke kurva biaya perusahaan akan bergeser. Responsivitas permintaan input terhadap perubahan harga, biaya, dan efek output. Besarnya efek output akan bergantung pada yang pertama, seberapa besar kenaikan biaya marginal akibat kenaikan tingkat upah. Yang kedua, seberapa besar jumlah yang diminta akibat kenaikan harga. Penawaran tenaga kerja dan upah. Upah mencerminkan biaya oportunitas individu seandainya mereka tidak bekerja pada pekerjaan dibayar. Kurva penawaran TK berslope positif. Upah yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak TK yang ditawarkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.